MK ini juga bisa menjadi berubah. Nah, itu tidak dialami hanya nanti oleh Koalisi Indonesia Maju, tapi yang tidak masuk koalisi juga nanti bisa dilihat bahwa sedikit banyak tatanan di pilkada-pilkada itu akan berubah karena partai yang tadinya berkoalisi dengan ini karena dia nggak cukup, karena putusan MK, ya dia bisa mencalonkan, dia berpikir, saya majuin calon saya, kan begitu. PKS di Jakarta ditarik, kemudian memajukan sendiri, nggak harus bergabung dengan Anies, karena posisi mereka cukup, kok kan bagus bagi demokrasi kita. Iya. PKS kan mengklaim ini adalah kandang mereka sejak lama. Iya. Jadi siapapun yang diusung ya relatif kuat dan solid, kan kira-kira begitu. Begitupun di Jawa Timur, saya kira ini Kim kan sudah solid. Masa iya partai-partai kuat ini nggak berani memunculkan? Iya. Membuat Kim plus koalisi yang kita tahu sangat gemuk itu, yang diorkestrasi oleh Presiden Jokowi itu, wacak-acakan sekarang. Putusan MK ini, PKS ada kabar ingin keluar nih Bang, ingin mencalonkan sendiri. Ini bagaimana yang sebenarnya kondisi? Saya tidak bisa membahas sesuatu yang sifatnya rumah. Kalau sudah jadi fakta, boleh saya komentar. Tapi sejauh ini komunikasinya dengan PKS dan Pak Suswono memang baik, Kang? Sangat-sangat baik, bahkan hari ini ada rapat dengan PKS membahas visi misi. PKS itu juara di Jakarta. Iya kan? Perolehannya kursi di DPRD-nya paling nomor 1. Iya kan? Tapi dia dipaksa untuk mendukung. Betul, betul. Itu kayak apa? Apalagi sekarang udah tersedia. Iya. Yang dulu awalnya bilang bisa bicara bahwa kita kurang kursi meskipun partai pemenang di DPRD. Sekarang apa? Loh, udah ada putusan MK. Kalau mengubah, Kalau memang mereka berniat maju sendiri, harusnya mereka maju sendiri, keluar barisan. ya itu kan tadi bedanya. Sudah tersedia aturan hukumnya, tapi tidak ada nyali untuk Wah, ini bisa berbahaya, akan lebih banyak menimbulkan mudarat dan akan beresiko secara politik. Makanya kemudian kalau kita lihat Gerindra sebagai partai penguasa pun kebetulan juga pentolan partainya yang sering dianggap paling punya pengaruh mengumpulkan kekuatan politik Kim, dalam hal ini adalah Sufmi Dasko, itu partai Gerindra hanya 10 orang kalau saya tidak salah yang datang, ya. Jadi sedikit sekali. Ya, kami sudah melakukan koordinasi, tidak ada masalah dengan keputusan MK. Kalau tanggapannya, Ini merubah peta politik di Jakarta. Saya yakin, karena begitu pengumuman keputusan MK itu diumumkan di media, langsung berubah. Warna politik berubah. Merah semakin menyala. Selain PDIP, partai di koalisi Kim ini kan juga banyak yang punya potensi untuk ngajuin calon sendiri. Nah, mungkin nggak? itu Sudah poin yang ketiga, Bang. Ini yang ketiga. sudah Poin yang tersedia. ketiga, ini kesempatan bagi partai yang sebenarnya perolehan suaranya itu signifikan, tapi sudah terlanjur memutuskan dukungan politik orang lain. Kayak di Sumut itulah. Masa iya sih sekelas PKS nggak bisa, sekelas Demokrat nggak bisa, Golkar nggak bisa. Kan anggaplah untuk provinsi yang jumlahnya 2-6 kan syaratnya cuma 8%, Bang. Nggak banyak lah itu barang. Jadi kalau kita baca seperti ini, bukan tidak mungkin bahwa ada arahan juga dari Pak Prabowo kalau kita lihat sebagai simbol dari Kim plus lah katakanlah. Nah, ini kan memang menjadi menarik ya, karena kalau diasumsikan selama ini bahwa keputusan MK itu merugikan dua pihak. Yang pertama, kekuatan Kim plus dalam konteks diubahnya angka threshold 20% yang kita lihat dalam beberapa konstelasi dengan asumsi Kim plus bisa solid, itu pasti akan menguasai pencalonan. Dulu kan kita sering dengar partai politik ini menggerutu. Kok syarat jadi calon itu berat betul sih? Iya kan, bukan hanya pilpres, bukan hanya pileg, pilkada juga digerutukin. Ini sekarang udah dibuka kok gemboknya sama MK yo. Mau nggak berani? Berani nggak? Berani nggak? Kalau alasannya ini melanggar etika karena sudah mendukung, udahlah. Sebelum ada keputusan resmi di KPU, sebelum ada janur kuning melengkung, keputusan itu bisa. Jadi Mas Adi lagi mendorong partai-partai politik yang tanda kutip sedang Iya kacau dong, bersandra kan kita gitu ingin tunjukkan juga bahwa partai ini sesuai dengan omongannya. Kalau ngomong kan atas nama rakyat, belusukan, mendapatkan dukungan, macam-macam lah. Judul cerita yang dibuat bahwa mereka itu partai yang solid, punya kader yang kokoh. Nah, ini pembuktiannya. Tapi secara teoritis, secara hukum boleh kalau sekarang misalnya ada yang mau keluar di antara partai-partai yang di bawah 20% lalu bergabung sendiri, itu sangat bisa.
berdasar putusan MK sekarang. Kan belum daftar juga kan mereka. Ini kan baru kontra politik. Pendaftarannya nanti tanggal 27. Saya jadi wakil karena nggak bisa mengumpulkan koalisi, saya maju dengan partai saya sendiri juga bisa. Itu kesaksian dari Pak Nurdin pun terkait anaknya ada tuh, bahwa anaknya kemudian sekarang bisa maju di Parepare misalnya. Tetapi kalau khusus mengenai Jakarta, saya lihat agak berbeda. Ada sepertinya kesepakatan politik yang memang terjadi di luar aturan threshold yang ada. Malah koalisi Kim Plus ini dengan adanya peraturan ini, mereka akan bubar satu-satu karena masing-masing akan mencalonkan kandidatnya sendiri.